Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua akan dirugikan bahkan sebelum kalian datang ke sini. Kalian anak-anak muda di Indonesia, ada yang tua sih. Kalian anak-anak muda di Indonesia itu adalah orang-orang yang pasti dirugikan oleh pemerintahan kita. Kenapa? Jangankan kalian, Presiden Republik Indonesia itu dirugikan oleh Presiden Republik Indonesia sebelumnya. Bayangin, kalau saya jadi Pak Prabowo, saya nggak mau jadi presiden. Karena apa? Baru mau jadi presiden, utang negara udah 8,5 ribu triliun. Lah, saya nggak ngutang, tapi saya harus bayar. Gimana ceritanya? Itu baru satu presiden. Bagaimana dengan rakyat? Itu lebih buruk lagi. Kalian yang bayar pajaknya, kalian yang nanggung uang untuk membiayai pemerintahan, tapi kalian nggak dapat apa-apa, plus kalian malah dapat utangnya. Coba cerita sederhananya beginilah. Kenapa Pak Prabowo harus bayar utang 8 sekian triliun rupiah dari Pak Jokowi? Kenapa Pak Jokowi memberikan utang kepada pemerintahan selanjutnya? Kenapa coba? Karena setiap presiden dan setiap pejabat di Indonesia hanya bekerja untuk masa pemerintahannya saja. Pak Jokowi gimana caranya agar nama saya abadi di Indonesia? Bikin ikan. Pak Jokowi kan suka ikan, nama-nama ikan. Nah. Yang di sini Jalan Piranha bukan? Ikan kan? Ya iya. Hah? Oh, Tom, ya ikan juga. Makanya ini dikuasai oleh Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi bagaimana caranya untuk memiliki legacy di masa depan? Dia rela nombok uang, dia rela bikin proyek besar, toh gak apa-apa, nanti yang bayar bukan dirinya, tapi presiden selanjutnya. Saya punya gubernur dulu, namanya Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat dulu. Gimana caranya biar dia punya legacy? Bikin masjid apung, 1 triliun lebih duitnya. Ngutang. Gak apa-apa ngutang. Karena apa? Yang penting nama saya abadi di Jawa Barat. Nah, begitupun dengan Pak Prabowo sekarang lagi mikir-mikir. Danantara, Koperasi Merah Putih, Food Estate, gagal semua. Tapi gak apa-apa, yang penting dia punya legasi. Nah, duitnya dari mana? Ngutang. Gak apa-apa, presiden selanjutnya yang akan bayar. Nah, kenapa kita tuh begitu terus? Karena kita nggak punya GBHN. Kalau misalkan tadi berbicara soal ada yang diceraikan dari antara ibu dan bapak itu, perceraiannya itu dimulai dari hal yang sangat sederhana, bahwa kita tuh nggak punya GBHN, sehingga setiap presiden, setiap pejabat yang berkuasa, dia akan fokus hanya untuk masa pemerintahannya saja, setelah itu nggak apa-apa. Bebas. Makanya Pak Jokowi habis-habisan di infrastruktur. Nanti setelah Pak Jokowi lewat, ganti sama Pak Prabowo, bukan melanjutkan, bukan. Tapi bikin lagi dari awal. Yaitu apa? Sekarang kuatkan ideologi negara. Nanti presiden ganti lagi. Jadi nggak berkesinambungan. Yang ada adalah naik untuk legasinya, ganti pemerintahan, turun lagi, bongkar lagi, hancurkan lagi, bikin lagi yang baru. Terus hancurkan lagi, dan sebagainya. Di Indonesia ada yang namanya KUD. KUD sekarang nggak dipakai. Karena apa? Ada Danantara. Begitu aja seterusnya. Bongkar pasang, akhirnya kita nggak maju-maju. Contoh, hal yang sangat sederhananya ginilah. Saya pernah bilang seperti ini, dan saya katakan lagi. Di Indonesia, ada sistem pendidikan, ada kurikulum pendidikan. Dari sistem dan kurikulum pendidikan itu, diadakanlah sebuah riset, yaitu namanya UKG, Uji Kompetensi Guru. Dari hasil uji kompetensi guru itu, akhirnya diketahui kenapa Indonesia penyelenggara pendidikan terburuk di dunia. Betul ya? Indonesia adalah negara penyelenggara pendidikan terburuk di dunia. Kenapa? Oh, ternyata karena 81% gurunya tidak berkompeten. Itu hasil UKG. Oke, ingat baik-baik. Satu, apa? Masalahnya Indonesia adalah penyelenggara pendidikan terburuk. Satu. Dua, penyebab dari itu apa? Ternyata 81% gurunya tidak berkompeten. Lalu solusinya apa? Ganti kurikulum. Nyambung nggak? Enggak. Mau sampai botak dipikirin nggak nyambung. Masalahnya apa?
masalahnya adalah pendidikan kita bermasalah dan itu disebabkan oleh guru, lalu solusinya adalah ganti kurikulum. Gak nyambung. Coba contoh, saya pernah nanya ke ibu barusan, di Malang kejadian seperti ini enggak? Ada jalan rusak luar biasa. Lalu rakyat minta, tolong perbaiki jalan ini. Demo, tolong perbaiki jalan ini. Kata pemerintah nggak punya anggaran. Kenapa? Karena jalan yang sudah mulus di tempat yang lain malah ditambah lebih mulus lagi. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Kan nggak nyambung. Persis sama. Pendidikan kita masalahnya guru. Lalu solusinya adalah ganti kurikulum. Jalan di sini rusak. Lalu solusinya apa? Jalan yang udah mulus dilurusin lagi. Kenapa sih kayak gitu terus-terusan? Kenapa coba? Apa? Ya saya mau marah-marah itu. Saya pemegang saham, mereka itu adalah direktur. Mereka harus tunduk patuh sama saya sebagai pemegang saham. Nah, kenapa bisa tumpang tindih seperti itu? Kenapa? Karena yang paling penting, setiap ada penguasa, dia tuh nggak mikir nanti wilayah ini berkesinambungan pembangunannya, mereka nggak mikirin itu. Mereka mikirnya yang paling penting pas masa pemerintahan saya jalan ini mulus. Pas masa pemerintahan saya kurikulumnya harus disesuaikan dengan kepentingan saya. Makanya setiap ganti pemerintahan ganti kurikulum. Bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Walaupun mereka tahu masalahnya bukan di situ, karena di situ yang budgetnya paling gede dan di situ di mana mereka bisa menempelkan nama besar mereka untuk legasi di masa depan, ya udah mereka yang ganti itu. Dan itulah akhirnya yang menyebabkan apa? Aturan di Indonesia menumpuk. Indonesia adalah negara dengan peraturan paling banyak di seluruh dunia. Karena apa? Setiap datang pemerintahan baru, dia bikin aturan-aturan yang disesuaikan dengan kepentingannya sendiri. Lalu nanti ada pemimpin baru, tambahin lagi dengan peraturan baru. Ada yang baru, tambahin lagi. Begitu aja terus. Hukum di Indonesia itu sampai mengatur kalau ada seekor ayam di jalan, itu hukumannya apa? Di Indonesia tuh ada aturan itu. Saking banyaknya aturan di Indonesia, ada nggak yang dijalankan? Nggak ada. Karena apa? Yang paling penting aturan itu dibikin sama saya. Nah, karena aturan-aturan, saya harus ke sini biar nanti bisa lihat. Suka dimarahin sama dia kan? Nah, kenapa misalkan aturan-aturan itu harus sesuai dengan kepentingan dari penguasa-penguasa itu? Kenapa nggak ada GBHN? Berarti presiden ini nanti sampai sini, nanti berikutnya sampai sini, begitu kan? Ada berkesinambungannya. Di Indonesia nggak ada. Kenapa harus begitu-begitu terus? Karena sebenarnya peraturan di Indonesia dibajak melalui amandemen-amandemen yang pernah ada terkait dengan perundang-undangan di Indonesia. Dibajak. Misalkan begini, peraturan di Indonesia, undang-undang di Indonesia, Pancasila di Indonesia. Ini benar. Dalam sila keempat dikatakan adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan yang dimaksud itu siapa? MPR atau DPR. Itu kan permusyawaratan perwakilan. Jadi kita tuh nggak pure demokrasi, tapi demokrasi yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Nah, karena itu, maka seharusnya partai politik mengajukan calon untuk pilkada itu nggak boleh. Karena apa? Karena itu pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung berarti hikmah kebijaksanaannya hilang. Presiden, gubernur, wali kota, dipilihnya semuanya langsung oleh rakyat. Apakah itu demokratis? Ya tidak. Karena apa? Karena ketika dipilih oleh rakyat secara langsung, yang dilakukan adalah partai-partai politik akan nyari dana dari para pengusaha. Lalu mereka akan mencari siapa tokoh yang paling populer, guru gembul misalkan. Lalu dari orang-orang yang populer itu, kemudian direkayasa profilnya agar sesuai dengan keinginan publik. Jadi publik itu direkayasa. Pilih saya karena saya akan mensubsidi daging ikan. Misalkan. Karena apa? Yang diinginkan rakyatnya, ya udah ikut. Ya, akhirnya apa? Rakyat itu tidak bisa memilih. Rakyat itu hanya direkayasa oleh partai politik.
Nah, karena partai politik yang berkuasa itu hanya sesaat dan mungkin mereka akan digulingkan oleh partai politik selanjutnya, maka mereka buru-buru cepet-cepetan nyimpan legacy di Indonesia. Itulah yang pada akhirnya menjelaskan seperti ini. Saya pernah bilang juga, saya jelaskan juga. Kan di Indonesia itu, ekonomi dari tahun ke tahun turun terus. Turun terus. Pabrik dulu tuh 48%. Pas awal reformasi itu 48% pabrik tuh. Jadi duit negara dari pabrik itu non pajak itu segitu. Sekarang hanya 23%. Turunnya setengahnya. Kemudian kemampuan pemerintah untuk menjodok lapangan pekerjaan dulu tuh 7 juta setahun. Sekarang 19 juta itu. Sekarang cuman 1 juta. Alhamdulillah. Cuman 1 juta. Jadi semuanya tuh turun. Tapi pertumbuhan ekonomi di Indonesia naik. 5% setahun. Loh kok bisa gitu ceritanya? Kenapa coba? Karena sekarang Indonesia turun pangkat. Dari seharusnya kita tuh ngomongin soal bisnis jasa, berubah sekarang kembali lagi ke sumber daya alam. Jadi teori ekonomi yang paling dasar dari sebuah negara itu adalah awalnya mereka sangat ketergantungan pada sumber daya alam. Setelah itu mereka pindah transformasi ke manufaktur, industri. Setelah itu mereka pindah ke jasa, pengadaan jasa. Itu seharusnya negara di seluruh dunia tuh gitu baru maju. Awalnya tuh menggali sumber daya alam. Ya kalian yang suka main game itu kan, sumber daya alam dulu. Nah, setelah itu bikin pabrik, bikin apa. Nah, sumber dayanya dikurangin. Sumber daya mendingan ngambil dari luar negeri, diolahnya di situ. Nah, tapi setelah itu akibatnya apa? Terus pindah lagi ke jasa. Cina tuh gitu, Amerika gitu, Hong Kong tuh gitu, Swedia semuanya negara tuh gitu, kecuali Indonesia. Indonesia sumber daya alam, ya, diambil, terus pindah ke manufaktur di zaman Orde Baru. Lah sekarang pindah lagi ke sumber daya alam. Makanya yang habis-habisan itu apa? Nikel, sawit, dan batu bara. Ambil lagi gitu, nggak apa-apa, rusak lingkungan juga nggak apa-apa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang penting pemerintahan sekarang tuh bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi 5% setahun. Nggak apa-apa nanti pas angkatan kalian tahun 2045 berkuasa, Indonesia sudah tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Nanti barang tambang habis, nggak apa-apa. Iklim rusak, nggak apa-apa. Orang-orang nggak punya duit, nggak apa-apa. Yang penting masa pemerintahan sekarang, mereka bisa menampilkan data bahwa pertumbuhan ekonomi di era saya 5% setahun. Di zaman kalian habis. Dan luar biasanya apa? Walaupun kalian yang dihabisi, kalian yang bayar pajak. Walaupun kalian sekarang itu, coba gini. Kalian nanti nyari kerja tuh dibantu sama pemerintah, enggak. Saya konten kreator nih, saya kemarin marah-marah. Bukan. Saya konten kreator marah-marah sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Jujur langsung saya marahin di sana. Di depan orang-orang banyak di dalam rapat saya langsung tunjuk-tunjuk. Saya bilangnya gini. Pemerintah kemarin melalui BPS menampilkan sebuah bagan bahwa pengangguran di Indonesia turun dari 7% ke 4%. Luar biasa kan? Luar biasa. Setelah dilacak, kok bisa turun pengangguran? Ternyata pengangguran bisa turun itu sama sekali gak ada usaha dari pemerintah. Tapi gara-gara apa? Munculnya ojek, Gojek. Kemudian munculnya konten kreator. Konten kreator di Indonesia itu 17 juta orang. 2.000 orang diantaranya itu followernya tembus 1 juta. Satu diantaranya saya. Nah, coba bayangkan. Artinya apa? Artinya konten kreator dan ojol itu yang menyumbang pengurangan pengangguran. Betul kan? Tapi coba tebak. Konten kreator ada di Indonesia itu sejak kapan? 15 tahun yang lalu. Tapi direktorat jenderalnya baru dibikin seminggu yang lalu. Artinya apa? Pemerintah nggak ngasih kontribusi apapun terhadap pembentukan konten kreator. Konten kreatornya udah ada, udah banyak, udah 17 juta, baru mereka bikin direktoratnya. Tapi walaupun konten kreator bikin tanpa ada jasa pemerintah, mereka mengklaim bahwa mereka berhasil menurunkan pengangguran di Indonesia. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.